Ibu Isti ini bilang memang dia kenal Mahmud. Iya memang kenal, itu sekelas. Di kelas 3 IPA 3 itu loh. 3 IPA 3. Ya, Bu, Mahmud itu bohong juga di pengadilan di sidang saya. Ya. Ngomongnya dia tetap ngotot 3 IPA 2, satu bangku dengan Jokowi. Padahal Ya. ibu kan dulu cerita sama saya, Mahmud Ya. itu 3 IPA 3, sekelas dengan ibu. Bajingan, Bu, memang Mahmud itu. Sampai saya bilang gitu. Oh. Terus beliau terdiam toh. Tanya Ini semua. pokoknya buru aja Mahmud Nurwidu. Tanyakan kenapa sampai bohong segitu Ya. sampai Bambang Tina masuk penjara gitu. Ya, karena ini mengerikan loh. Ya. Kebohongan yang membuat seseorang masuk penjara. Pak, nanti nomor teleponnya Bu Isti saya berikan Pak Prabowo, panggil aja Pak kalau mau tahu kebohongan Mahmud dan Jokowi. Jadi waktu sidang itu Mahmud juga bawa ijazahnya sendiri yang palsu. Oh, Iya toh, yang berasal dari kelas 3 IPA 2. oh, ya Yang pastinya begitu ya. Iya, yang aslinya kan 3 IPA 3. Ya. Dan saya sudah lihat yang asli itu. Dari nomornya itu bener. Ya. Kalau ini berasal dari kelas 3 IPA 3. Ya. Tapi waktu di sidang kok berubah ijazahnya, Oh, nomornya. oke. Itu pasti palsu. Ya kira-kira kayak gini yang dilakukan Jokowi dengan ijazah UGM-nya juga. Kesimpulannya, Jokowi itu yang nggak lulus. Kesimpulannya nggak lulus. Nggak lulus. Dan dia itu, saya punya saksi yang mengatakan Jokowi itu nggak naik kelas 2 kali. Apa itu? Dan dia dapat hadiah jadi komisaris Bukit Asam di Palembang itu. Waduh, komisaris semua ya? Iya. Saya kira Pak Iman Raharjo doang komisaris. Ada lagi Mahmud Nurwindo, ada lagi Pak Iman kan wakil menteri, naik sedikit. iya, Ya. habis komisaris wakil menteri. Iya. Dia doang tapi Itulah modelnya termul itu ternak itu yang menikmati itu sampai komisaris itu ya. ya sampai gedut-gedut perutnya itu. Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Nah, jadi hubungannya Keterangannya Bu Isti Rustikawati. Ya. Lah kan Mahmud ngomongnya malah Jokowi yang hebat, juara umum nomor 1. Itu bohongnya Mahmud. Jokowi juara umum nomor 1. Iya. Ya tapi di UGM sih kita lihat nilainya C semua ya. Bukan, kita nggak usah bahas UGM. UGM itu apa itu? Palsu juga. Iya. Di SMA-nya aja itu jelas bohong kalau dia ranking 1 juara umum, karena Bu Isti mengatakan Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Oke. Ya. Dia ngomong Mahmud Nurwidu itu bohong kalau dia ngaku dari kelas 3 IPA 2 sama dengan Jokowi. Wong dia Tunggu. Mahmud Nurwindo itu siapa? ya teman seangkatan Bu Isti ini yang ngaku jadi teman sebangkunya Jokowi. Oh, dia mengakui itu saat di proses perkara. Bukan, di mana-mana dia juga nulisnya begitu. Oke. Dia kayak action betul, pamer ini saya Oke. saya teman sebangkunya Jokowi. Karena saya ada melihat sebuah video di mana dia bersaksi di pengadilan, benar? Iya, di pengadilan pun dia ngomong begitu. Oke. Nah. Jadi itu kesaksian Mahmud Nurwindo di pengadilan. Ya, dan waktu itu Bu Isti Rustikawati, sebagaimana Anda juga masih ingat sebelum ketemu ini tadi saya sudah ngomong toh, Bu Isti itu yakin bahwa Mahmud Nurwidu itu sekelas dengan dia di kelas 3 IPA 3. Ya toh. Tapi kenapa Mahmud ini malah ngakunya dari kelas 3 IPA 2 bareng Jokowi gitu loh. Oke. Ya. Jadi 3 IPA 3 itu di tahun 80 Ya. ada Ibu Isti dan ada Mahmud Pak Nurwidu. Mahmud Nurwindo. Ya. Yang setelah saya cek kemarin, Pak Mahmud Nurwindo ini adalah komisaris petrokimia. Ya. Gresik. Gresik. Oke. Kemudian pindah ke Kujang. Pupuk ya itu ya. Ya. Oke. Nggak tahu sekarang masih menjabat atau Masih enggak. komisaris apa enggak ya? Nah, jadi Ibu Isti ini tadi ketemu Pak? Ketemu. Ada di rumahnya? Ya, itu saksinya itu. Ah, ini saksinya, benar. Tadi ketemu dengan Ibu Isti. Ya benar, saya tadi sebagai pengantar, ya mengantar Bapak Bambang Tri itu benar udah menuju ke lokasinya, udah sampai di rumahnya dan udah ketemu sama beliau. Oke. Ya. Tadi dia sendirian atau ada? Kebetulan di rumah sendirian tadi, Oke, kebetulan ya. langsung ketemu sama beliau juga. Langsung ketemu orangnya. Iya. Kira-kira awalnya gimana, Bang? Apakah menolak, menutup pintu kayak Pak Kasmujo gitu? Aduh, saya nggak mau ini atau gimana? Enggak, dia terbuka. Beliau itu langsung terbuka, menerima kami ya sebagai selayaknya tamu lah. Tidak ada Duduk di dalam rumah ya? di luar rumah ya, di teras. Di luar, Jadi di teras. kebetulan di teras. Oke, Ya. nggak apa-apa. Yang penting diizinkan masuk lah. Iya benar. Bukan seperti Beliau- orang yang tidak kenal di luar aja gitu ya. Iya. Beliau orangnya ya terbuka pada kami Baiklah. semua. Ya beliau kemudian ditanya sama Pak Bambang Tri, terus ya intinya sih Pembicaraannya hangat lah ya. hangat ya. Oke. Nah, berarti itu bukan termul ya, teman-teman ya. Ibu Isti ini bilang memang dia kenal Mahmud. Iya memang kenal, wong itu sekelas. Di kelas 3 Oke. IPA 3 itu loh. 3 IPA 3. Ya, tadi Oke. tadi saya ngomongnya saya ngomongnya, Bu,
Mahmud itu bohong juga di pengadilan di sidang saya. Ya. Ngomongnya dia tetap ngotot 3 IPA 2 satu bangku dengan Jokowi. Padahal Ya. ibu kan dulu cerita sama saya, Mahmud Ya. itu 3 IPA 3 sekelas dengan ibu. Bajingan bu, memang Mahmud itu. Sampai saya bilang gitu. Oh, Terus beliau terdiam toh. Ya, jadi Anda benar. Ya, saya dulu pernah mengatakan seperti itu. Tapi untuk yang saat ini, saya nggak mau. Jangan saya dibawa-bawa lagi. Apalagi suami saya itu bisa marah sama saya. Oke bu, yang penting ibu ngakui saya itu nggak salah. Ingatan saya waktu 5 tahun yang lalu itu. oke. Gitu loh. Berarti Bapak mengkonfirmasi bahwa keterangan dia tahun itu dengan sekarang sama. Sama. Oke, benar nggak Pak? Bapak ikut dengar tadi? Ya betulan saya tadi lagi di luar, nggak ikut. Oh, nggak gabung, ikut ya. Cuman pembicaraan Waktu ini yang ya? ini nggak dengar ya. Oke. cuma tapi lihat aja. ngelihat aja ya. Iya. Jadi nggak dengar tentang IPA atau IPA 2 atau IPA 3 itu nggak dengar ya? Nggak dengar. Oke. Dia dengarnya waktu mau pamit itu kan saya pagi lagi. Di situ saya sempat ngomong lagi, lah ini buktinya kalau saya sudah ketemu Bu Isti gimana? Apa saya boleh moto ibu atau gimana? Gitu toh? Ya. Foto nggak boleh. Oke. Terus jangan lama-lama nanti suami saya ini bangun malah bahaya. Oke, berarti tidur suaminya. Ya, suami sedang tidur. Ya. Terus gimana Bu? Saya minta nomor telepon ibu, gitu. Dikasih. Dikasih, Oke. gitu. Yang mencatatkan malah D ini. Oh. Mungkin karena sedikit gaptek aja kali ya. Mungkin minta ya bantuan saya ya. ya diminta bantuan untuk Ya bukan menuliskan gaptek, nomornya. capek itu. Oh, capek, bukan gaptek. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terus saya bilang, miss call biar Bu Isti punya nomor saya. Oke. Nah, Bu Isti juga menanyakan, dulu kan jenengan sudah punya nomor saya. Ya nomor saya itu dirampas polisi toh Bu. Walaupun HP-nya Gus Dur enggak punya saya yang disita polisi. Loh, HP-nya Gus Nur? Enggak diutuhin sama polisi. HP Bapak Disita. sampai sekarang nggak balik? Enggak balik. Wah, itu Oh. Ternyata HP-nya Bambang Tri disita tapi punya Gus Dur nggak disita ya, dan nggak balik gitu ya HP-nya Bambang Tri ini ya. nanti kita tanya Janes Bor lagi tuh. Ya. Gimana kalau HP-nya disita sama polisi terus nggak dibalik-balikin Ya, sekarang? ya udah teruskan yang Ya, Bu Isti lagi. lalu jadi Ibu Isti ini intinya mengaku dari 3 IPA 3 sekelas dengan Mahmud Mahmud Nurwindu. Nurwindu, dan apakah ditanya ada nggak di 3 IPA 3 itu ada Joko Widodo? Nggak usah saya tanya juga jelas dia enggak. Nggak ada ya? Kan ini punya saya yang disita polisi. Loh, HP-nya Gus Nur? Enggak diutuhin sama polisi. HP Bapak Disita. sampai sekarang nggak balik? Enggak balik. Wah, itu nanti kita tanya Janes Bor lagi tuh. Nah ternyata HP-nya Bambang Tri ini tuh nggak balik ya. Jadi nggak baliknya kemana? Berarti itu nggak baliknya kan dikantongin sama polisi. Tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Gimana kalau HP-nya disita sama polisi terus nggak dibalik-balikin Ya, sekarang? ya udah teruskan yang Ya, Bu Isti lagi. lalu jadi Ibu Isti ini intinya mengaku dari 3 IPA 3 sekelas dengan Mahmud Mahmud Nurwindu. Nurwindu, dan apakah ditanya ada nggak di 3 IPA 3 itu ada Joko Widodo? Nggak usah saya tanya juga jelas dia enggak. Nggak ada ya? Kan ini fiksinya itu Jokowi lulus dari kelas 3 IPA 2. 3 IPA 2. Ya, dan itu tercermin dari nomor ijazahnya segala macam. Nomor ijazah. Ya, toh. Dan Mahmud itu ngaku sekelas sebangku dengan Jokowi kelas 1, 2, 3 IPA 2. Ya, toh. Inilah yang dibantah oleh Bu Isti Rustikawati itu. Tadi kembali menegaskan Mahmud itu 3 IPA 3 bareng saya. Terus ada satu hal lagi yang saya tanyakan. Ya. Bu, kalau Bu Isti kan dulu kuliahnya di UNS Universitas 11 Maret, Negeri Surakarta. Surakarta. Ya, saya ambil diploma. Sekarang saya tanya Bu, Mahmud di sidang saya itu ngaku pernah kuliah juga di UNS. Nah, Wah enggak, kalau itu kan saya ingat, itu kebohongan lain Mahmud itu. oh Mahmud ngaku pernah di UNS, Ya. ternyata tidak. Tidak, bohong lagi itu. Ya, Itu nanti bohong. kita boleh tanya ke UNS juga tuh. Iya. Pernah nggak punya mahasiswa bernama Mahmud Nurwindu? Ya pasti nggak ada. Dan punya nggak bernama Isti Rustikawati? Kalau sedikit pasti ada. Pasti ada ya. Ya nanti kita cek sama-sama ya. Walaupun dia diploma ya, Ya. bukan S1. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Ya. Pasti kan ada juga. Ya. Sarjana muda kayak diploma kayak apa pasti ada datanya Ini semua. pokoknya buru aja Mahmud Nurwindu. Emang di mana dia, Pak? Ya nanti saya beritahu lah, tapi nanti yang berangkat Sentana. Oke, ntar kasih tahu ya, Ya, rumahnya di mana ya. ya. Biar saya wawancara. Ya. Si Mahmud Nurwindu ini Ya, ya. apakah benar dia 3 IPA 2 atau 3 IPA 3? Ya. Atau Loh, kalau itu kan sudah ada di
Iya. persidangan, nggak perlu tanyakan kenapa sampai bohong segitu Ya. sampai Bambang Tri masuk penjara gitu. Iya, karena ini mengerikan loh. Ya. Kebohongan yang membuat seseorang masuk penjara. Nih, kira-kira ada lagi, Pak? Ya, ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya, sangat mengerikan sekali. Kenapa saya bilang sangat mengerikan sekali? Jadi kebohongan seseorang menjadi saksi di persidangan ya, yang dibilang tadi ya Mahmud Nurwindu itu akhirnya dan hingga Bambang Tri ini dipenjara teman-teman. Ya dari saya cukup sekian. Itu saja. Ya. Dan Bapak sudah puas cukup bahwa itu bisa menjadi bukti baru Iya. untuk Bapak bisa PK. Iya dong, kalau misalnya hakim mendesak, hadirkan. Saya kan punya nomor teleponnya. Ya, betul. Iya toh. Yang jadi nanti yang minta Bu Asti ini bersaksi hakim dong. Ya. Ya, atau kalau mau cepat Pak Prabowo. Oke. Pak, nanti nomor teleponnya Bu Asti saya berikan Pak Prabowo, panggil aja Pak kalau mau tahu kebohongan Mahmud dan Jokowi. Oke, nanti kita kirimkan ke Pak Prabowo juga Ya. ya. Dengan cara apapun. Ya. Ya, Bambang Tri ini sangat berapi-api sekali mengeluarkan atau mengungkapkan rasa emosinya ya. Saat diwawancara ini benar-benar sangat emosi sekali ya. Sangat kecewa sekali karena mungkin dikarenakan di penjara mungkin menurut Bambang Tri ini ya gara-gara kesaksian Mahmud Nurwindu ini kan gitu. Jadi waktu sidang itu Mahmud juga bawa ijazahnya sendiri yang palsu. Oh, Iya toh, yang berasal dari kelas 3 IPA 2. oh, ya Yang- pastinya begitu ya. Iya, yang aslinya kan 3 IPA 3. Ya. Dan saya sudah lihat yang asli itu. Pernah. Oke. Waktu pertama kali saya ditahan, saya minta ditunjukkan ijazahnya Mahmud Nurwindu. Mahmud Nurwindu itu. Bener ternyata. Walaupun fotokopi lo ya. Iya. Dari nomornya itu bener. Iya. Kalau ini berasal dari kelas 3 IPA 3. Ya. Tapi waktu di sidang kok berubah ijazahnya, Oh, nomornya. oke. Itu pasti palsu. Waduh. Ini bosnya juga diduga ijazahnya palsu, ya kan? Sedangkan temennya ini yang Mahmud Nurwindu juga katanya ke persidangan itu membawa ijazahnya yang palsu. Itu jelas yakin palsu, itu kata Bambang Tri ya, namanya juga bosnya juga palsu, apalagi anak buahnya kan seperti itu. Ya kira-kira kayak gini yang dilakukan Jokowi dengan ijazah UGM-nya juga. Kesimpulannya Jokowi itu ya nggak lulus. Kesimpulannya nggak lulus. Nggak lulus. Dan dia itu, saya punya saksi yang mengatakan Jokowi itu nggak naik kelas 2 kali. Jadi dia, Oh, siapa, Pak? nama saksinya Boleh dibuka nggak? boleh. Oh, boleh. Iya toh. Tapi saya memang belum bisa ketemu ini. Oke. Iya toh. Suryo Atmanto, rumahnya sana Purwakarta. Iya Purwakarta. Oke, nanti kita cari sama-sama. Ya, ya. Purwakarta nggak jauh dari Jakarta itu. Dan dia dapat hadiah jadi komisaris Bukit Asam di Palembang itu. Waduh, komisaris semua ya? Iya. Saya kira Pak Iman Raharjo doang komisaris. Ada lagi Mahmud Nurwindu, ada lagi Pak Iman kan wakil menteri, naik sedikit. iya, Iya. habis komisaris wakil Iya, menteri. iya. Dia doang tapi Itulah modelnya termul itu ternak itu yang menikmati itu sampai komisaris itu ya. ya sampai gedut-gedut perutnya itu. Ya, yang namanya menutupi kebohongan, dan kebohongan itu akhirnya mulus-mulus, dan akhirnya kan Pak Jokowi juga kan jadi presiden ya teman-teman ya. Tentunya mendapatkan hadiah ya komisaris-komisaris itu teman-teman. Ya, kalau misalkan nggak dikasih jabatan ya, nggak dikasih hal yang enak-enak ya tentunya nggak bakalan mau menutupi, apalagi mau bersaksi, apalagi saksi harus berbohong kan seperti itu. Nah, tadinya itu saya itu nggak mau percaya dengan Bambang Tri ya, tetapi Bambang Tri ini sudah 2 kali di penjara ya, keluar masuk penjara teman-teman ya. Nah, saya pikir Bambang Tri ini orang waras atau ODGJ gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Saya tadinya tidak akan percaya sama Bambang Tri. Nah, bagaimana saya mau percaya bahwa Bambang Tri ini waras ya? Udah 2 kali masuk penjara ya, keluar masuk penjara. Pertama ya dituduh menghina ya Pak Jokowi ya. Terus kedua kali itu sama tentang ijazah palsu lagi ya. Akan tetapi masuk penjara 2 kali, kenapa sekarang masih berani berkuar-kuar, bahkan masih mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan palsu seperti itu ya teman-teman ya. Tadinya saya mau percaya bahwa Bambang Tri ini adalah ODGJ. Saya mau mengatakan bahwa Bambang Tri ini ODGJ. Akan tetapi
Saya pikir bolak-balik lagi, apa iya seorang ODGJ sudah dijadikan tersangka di penjara? Biasanya kalau orang punya kelainan sudah dijadikan tersangka, tentunya akan melepas ya, tidak akan di penjara. Ya mana mungkin seorang ODGJ kok masuk penjara, itu kan nggak mungkin banget. Saya pikir ODGJ, saya tadinya nggak mau percaya bahwa Bambang Tri ini orangnya ini benar-benar dari kata-katanya, tapi saya setelah lihat beberapa kali masuk penjara dan sekarang masih berani lagi, ya berarti Bambang Tri ini bukan ODGJ. Coba kalian mau percaya yang mana? Coba ya teman-teman ya. Ada yang penting lagi tadi omongan Bu Isti Rostikawati. Oh iya. Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Jadi hubungannya? Keterangannya Bu Isti Rostikawati. Lah kan Mahmud ngomongnya malah Jokowi ya hebat, juara umum nomor 1. Itu bohongnya Mahmud. Jokowi juara umum nomor 1. Iya. Ya tapi di UGM sih kita lihat nilainya C semua ya. Bukan, kita nggak usah bahas UGM. UGM itu apa itu? Aduh ini Bambang Tri ini sudah emosi banget ya, karena memang merasa menjadi korban kriminalisasi dan dipenjara sampai 2 kali karena merasa bahwa menurut Bambang Tri ini statementnya ini benar kan gitu ya. Dan tadi mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu itu mengatakan bahwa Jokowi ini lebih pintar daripada dirinya. Ya iya, namanya juga di persidangan, apalagi Mahmud Nurwindu ini dikasih komisaris. Siapa sih yang nggak mau komisaris? Misalkan orang yang imannya tipis itu pasti mau dikasih komisaris, ditawar-tawarin hal yang enak, yang empuk, yang bagus ya, hanya demi kedudukan untuk masa depan, kan seperti itu. Ya, di SMA-nya aja itu jelas bohong kalau dia ranking 1 juara umum, karena Bu Isti mengatakan Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Oke. Ya. Ya Pak Mahfud, kalau Anda memang yang pinter, anak IPA, bahkan sampai di UNS ya, katanya kan, ngakunya begitu. Bahkan gara-gara itu sampai bisa jadi komisaris Petrokimia Gresik. Dia Itu memang BUMN yang hebat loh itu. dia memang bener kuliah di Undip. Ya. 2 tahun nganggur terus kuliah di Undip, tapi tidak pernah di UNS. Ngapain dia ngaku pernah di UNS? Oke. Segala gitu loh. Ya nanti kita lihat catatan laporan keuangan dari Petrokimia Gresik. Ya. Kita bisa buka itu Pak. Iya. Nanti kita buka dari Bursa Efek. Tapi kalau di situ bener dia insinyur kimia betul dari Undip. Dari Undip. Ya. Lo kan ngakunya UNS. Berarti kan tidak Bukan matching. dia mengaku 2. Iya. Tapi bener ya Bambang Tri ini, kalau yang bener dikatakan bener, yang salah ya dikatakan salah ya. Apa kata dia? Dia bilang itu bener, itu katanya bener, memang benar katanya gitu. Dia sekolah di Undip atau apa tadi gitu ya. Selama nganggur itu kuliah di UNS baru pindah ke Undip gitu. Tapi itu bohong yang pernah di UNS. Yang itu. UNS-nya bohong. Nah, menurut Ibu Isti Nah, Rostikawati. yang bohong Menurut Ibu dikatakan Isti. bohong, Nah. yang bener dikatakan bener. Oke, kita tantang sekali lagi ya, Mahmud Nurwindu, berani nggak datang ke Jalan Damai? Ya, ke itu, Ke Studio Sentana. Studio Sentana TV. Anda kemarin bersaksi di persidangan. Ya, saat itu memang Pak Bambang Tri sedang ditahan, ya kan? Nah, sekarang berani nggak debat terbuka, ya disaksikan publik? Siapa yang berbohong? Anda atau Pak Bambang Tri? Kan begitu. Nah, ini harus jelas, karena Anda di persidangan mengaku satu bangku, satu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan Joko Widodo. Jokowi ranking 1 terus. Gitu. Jokowi ranking 1 terus. Kata Mahmud nih. Jadi kata Mahmud Nurwindu di persidangan, Iya. Jokowi ranking 1 terus, Iya. ranking 1 kelas, Itu kan umum paralel. ranking 1 umum, Iya. dari seluruh kelas. Iya. Wah. Kelas 1, 2, 3. Wow, hebat sekali ya. Jokowi katanya ranking 1 terus ya, paralel ya. Jadi dari kelas 1, 2, 3 itu katanya itu ranking 1 terus. Ini sangat luar biasa loh teman-teman. Iya, ini sangat luar biasa sekali ya, bisa-bisanya ranking 1 terus paralel ya, sampai dari kelas 1 sampai kelas 3. Oh, ini sangat luar biasa. Itu di persidangan Iya, dibilang. di persidangan. Oh, Mahmud Nurwindu, Anda pertanggungjawabkan kesaksian Anda di persidangan bahwa Anda mengatakan Joko Widodo ranking 1 umum, paralel ya. Kelas Ranking 1, 2, 3. 1 umum. Kelas 1, 2, 3. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Padahal Bu Isti Rostikawati mengatakan Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Nah, Oh, itu. Jadi kalau ini bisa dibuktikan kesaksian palsunya Mahmud Nurwindu, maka drop ya. Iya. Selesai semua, kasus ijazah UGM Iya. juga selesai ya. Iya, aman Sulaiman. Oh, gitu ya. Aman Sulaiman katanya ya.
Jadi itu dari Bu apa namanya Saraswati atau siapa gitu ya, katanya Mahmud ini lebih pintar daripada Jokowi, katanya seperti itu. Jadi bingung ya, katanya Mahmud Nurwindu ini katanya lebih pintar daripada Jokowi. Akan tetapi di persidangan kenapa Mahmud Nurwindu ini mengatakan bahwa Jokowi lebih pintar, bahkan ranking 1 terus? Atau karena iming-iming komisaris itu ya. Ayo Mahmud Nurwindu, di mana Anda berada sekarang? Jangan pengecut, pertanggungjawabkan kesaksian Anda sekarang. Kau sudah menikmati kehidupan yang mewah, yang kamu kaya. Saya yang Betul. hampir mati di penjara. Tahu nggak kamu Mahmud Nurwindu? Oh, Mobilmu aja kamu kasih nomor cantik JKW 1980. Wah. Bullshit. JKW 1980 kan platnya B. Bukan. B atau Nomor apa? cantik Oh, jadi di depannya JKW. JKW. Ush. Belakangnya mungkin. Oh, di belakang JKW. 1980 Iya, pokoknya JKW. platnya lah itu nomor cantik itu JKW Oh. 1980. Waduh. Pokoknya Wih. ada itunya lah. Pokoknya ada JKW-nya. Tahu nggak Pak Menteri, Mahmud Nurwindu itu tinggal di mana sekarang? Tahu. Di daerah mana? Provinsi? Mijen Semarang sini. Oh, di Semarang? Iya. Mijen? Iya. Kalian netizen ada nggak yang kenal atau tetangga dari Mahmud Nurwindu? Ini harus kita kejar nih. Karena jangan biasa untuk bersaksi untuk memenjarakan orang. Sebenarnya tanpa mengorek-ngorek ijazah UGM-nya, ijazah SMPP 40 ini pun udah selesai ya. Ini kita- Kalau ini gugur ya sudah gugur semua ya. Itu UGM pun gugur. Mm-mm. Dengan sendirinya. Jadi pembelaan terhadap ijazah UGM Jokowi termasuk dari direkturnya itu akan diketawain kucing kalau ini bisa kita buktikan. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Jadi begini ya, saudara. Memuncaknya emosi kemarahannya Pak Bambang Tri ini harus kita maklumi. Coba bayangkan kalau Pak Bambang Tri ini adalah diri kalian. Coba. Di penjara, tetapi ijazah Jokowi, SD, SMP, SMA pun nggak berani, nggak bisa ditampilkan di persidangan, hanya modal fotokopi. Inilah mentalitas seorang presiden, ya, memenjarakan warganya pada saat dia masih menjadi presiden dan hanya bermodalkan Apa, HP? fotokopi. Hanya bermodalkan fotokopi. Ini harus dibenahi nih Pak Prabowo Subianto, ya kan? Dan ini sejarah ini harus diluruskan. Sekali lagi Mahmud Nurwindu, dimanapun Anda berada, ya, pasti ada tetangga Anda yang akan mengetahui video ini dan Anda tidak akan tenang Ya. jika tidak langsung berhadapan dengan Bambang Tri yang ketika itu untuk mengkriminalkan Bambang Tri dan Gus Dur, Anda hadir sebagai saksi kunci. Nah, ayo sekarang ya Pak Mahfud Nurwindu, berani nggak terima tantangan debat debat terbuka dari Bambang Tri ini ya? Karena apa? Ini sebenarnya jika kita ini melihat kasusnya Bambang Tri ini kan di penjara ya kemarin ya. Ini karena kesaksian Bapak ya. Jadi Bapak ini mengatakan bahwa Pak Jokowi seperti ini, bahwa Pak Jokowi benar temennya sekolah dan Pak Jokowi punya ijazah ini, punya ijazah itu. Pak Jokowi ranking 1 terus ya, ranking 1 umum ya. Itu katanya paralel ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini Bambang Tri ini di penjara misalnya nih ya. Ini di penjara ini gara-gara kesaksian Bapak yang palsu. Ini Bapak dosa yang sangat luar biasa dan sudah mengkriminalisasikan orang. Ini kasihan Pak, kasihan ini orang. Coba bayangkan jika posisi Bambang Tri ini sebagai Anda akan seperti apa? Ini makanya emosi Bambang Tri ini sangat memuncak sekali ya, saya lihat dari tadi. Ini dari pembicaraannya sangat diwawancarai ya, saat diwawancarai ini benar-benar memuncak dan emosi, berusaha untuk mengungkapkan kekecewaan, mengungkapkan segala rasa yang pernah dia alami ya, pernah dialami beberapa tahun di dalam penjara ya, mendekam di penjara. Coba bayangkan jika Anda yang seperti itu kan ya, ini misal ini kan cerita dari Bambang Tri. Bambang Tri mengatakan bahwa seharusnya dia itu kan tidak masuk penjara ini gara-gara kesaksian Bapak Mahmud Nurwindu kan seperti itu ya. Nah, seandainya posisi ini ada di Bapak, terus Bapak itu dikriminalisasi oleh seseorang dengan kesaksian palsu di persidangan. Bapak ini menjadi tersangka misalnya, terus Bambang Tri ini bersaksi, ya, terus mengkriminalisasi Bapak. Ini apa tanggapan Bapak dan apa yang Bapak rasakan? Betapa hancurnya dan betapa sakitnya. Keluarga hancur, masa depan hancur,
hati hancur, pikiran hancur, semuanya sudah hancur ya. Jadi cerita ini entah itu benar atau tidak, ini menurut versinya Bambang Tri ya, menurut versi Bambang Tri seperti itu. Nah, bagaimana dengan Bapak ini? Coba tanggapi hal ini ya, supaya tidak jadi nantinya, tidak jadi masalah-masalah ini lebih luas lagi, karena ini mungkin bisa jadi Bambang Tri ini semakin mengorek-ngorek dan nanti bisa menemukan yang sebenarnya ini bagaimana keadaan yang sebenarnya, karena kebenaran itu suatu saat akan mencari jalannya sendiri dan pasti akan terungkap juga ya, dan kebobrokan, kebohongan itu pasti akan terbongkar. Jika suatu kebenaran sudah terungkap ya, kebobrokannya itu pasti akan terbongkar. Itu tidak boleh tidak, dan itu sangat mungkin sekali. Bambang Tri yang sudah bebas ini mudah-mudahan juga segera pulih seperti dulu ya, menjalani aktivitasnya ya, menjadi warga negara yang baik juga gitu ya. Dan ada hak Bambang Tri untuk membersihkan namanya ya. Sekarang ini kan mau mengajukan PK ya, mudah-mudahan PK-nya ya disetujui ya, jika memang Bambang Tri ini benar ya, tidak melakukan tindak pidana misalnya ya, disetujui, dan nantinya Bambang Tri namanya bersih lagi, karena tidak bagus ya menjadi status narapidana itu, walaupun sudah bebas itu juga tidak bagus. Akan tetapi jika namanya bersih dari narapidana gitu, pernah menjadi narapidana, tentunya itu akan mendapatkan sebuah penilaian plus juga di masyarakat ya teman-teman ya.